Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar asik dan menyenangkan bersama Ebet Sayang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan ilmiah. Sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tetap mendapatkan informasi terkait lanjutan materinya. Sebelum kita beranjak materi terkait laporan ilmiah, alangkah lebih baiknya jika kita harus tahu metode ilmiah terlebih dahulu. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu rangkaian proses pengelolaan informasi mengenai sifat, penjelasan mengenai apa yang diamati, prosedur percobaan yang dilakukan, dan penyampaian informasi hasil pengamatan yang diperoleh atau sering disebut dengan kesimpulan. Setelah mengetahui pengertian dari metode ilmiah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah metode ilmiah. Apa saja langkah-langkah metode ilmiah? Pertama, merumuskan masalah. Kedua, menyusun hipotesis. Ketiga, melakukan penelitian. Keempat, mengumpulkan hasil data penelitian. Kelima, mengolah dan menganalisis data. Keenam, membuat kesimpulan. Ketujuh, mengkomunikasikan hasil penelitian. Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah. Kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan masalah? Dalam kajian ilmiah, masalah didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka, yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Rumusan pertanyaan ini perlu dicari jawabannya melalui eksperimen. Setelah berhasil merumuskan, teman-teman bisa mengajukan jawaban sementara atas pertanyaan yang bernama lain hipotesis. Hipotesis itu harus logis dan diajukan berdasarkan fakta. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian. Pada saat kita melakukan penelitian, kita akan menentukan beberapa variabel supaya menghasilkan penelitian yang valid dan sesuai yang diharapkan. Nah, variabel itu apa? Variabel adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Ada 3 macam variabel, diantaranya variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang diubah-ubah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil penelitian. Nah, kalau variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Atau variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Kemudian ada variabel kontrol, adalah variabel yang tidak diubah-ubah, yang sengaja dibuat tetap. Selanjutnya, mengumpulkan hasil data penelitian. Setiap gejala yang terjadi dalam percobaan harus dicatat saat itu juga. Dengan begitu, teman-teman dapat memperoleh data yang lebih akurat. Selanjutnya, kalian perlu mengorganisasi untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengumpulkan hasil percobaan. Oleh karena itu, teman-teman perlu menyiapkan tabel data pengamatan sebelum melakukan percobaan. Langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Tabel dan grafik merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisis data. Setelah kita mencatat hasil data percobaan kita akan olah dan kita akan analisis data tersebut, baik dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau dalam pengembangan terbaru kita bisa menganalisis data tersebut menggunakan program komputer. Data-data yang kita peroleh ini sebaiknya menampilkan bagaimana variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan. Hasil analisis data menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan, kalian harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Selain itu, kalian juga harus mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Selanjutnya adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Mengapa harus mengkomunikasikan penelitian?
Hasil penelitian perlu dikomunikasikan atau dipublikasikan supaya hasil penelitian kita ini diketahui oleh pihak lain. Bisa saja nanti hasil penelitian kita bermanfaat bagi ilmuwan lainnya, atau nanti kita menemukan sesuatu yang baru, itu bisa diterapkan oleh orang lain. Nah, dalam mengkomunikasikan hasil penelitian ini ada dua cara, bisa tertulis, bisa juga secara lisan. Secara tertulis, kita bisa publikasikan berupa laporan, jurnal ilmiah, atau artikel ilmiah. Untuk secara lisannya bisa kita sampaikan dalam bentuk presentasi kelas maupun seminar. Nah, demikian tadi pembahasan terkait metode ilmiah. Belajar asik dan menyenangkan bersama Ebet Sayang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga apa yang sudah kita pelajari terkait metode ilmiah bisa menjadi landasan untuk membuat laporan ilmiah. Masih bersama Ebet Sayang, belajar asik dan menyenangkan. Apa itu laporan ilmiah? Laporan ilmiah ialah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang berhubungan secara struktural atau kedinasan setelah melaksanakan tugas yang diberikan. Laporan ilmiah dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban bawahan atau petugas atau tim atau panitia kepada atasannya atas pelaksanaan tugas yang diberikan. Laporan ilmiah harus memuat data yang tepat dan benar, serta objektif dan sistematis, sehingga dapat dijadikan ukuran untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Berdasarkan sifat penyajiannya, laporan dibedakan menjadi laporan formal dan laporan informal. Laporan ilmiah dapat berbentuk naskah atau buku karena berisi hal-hal yang terperinci berkaitan dengan data-data yang akurat dan lengkap. Laporan ilmiah atau laporan formal terdiri atas. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang terdapat pada laporan ilmiah. Pertama, bagian awal. Kedua, bagian isi. Ketiga, bagian akhir. Bagian awal terdiri atas halaman judul, maksud, tujuan penulisan, identitas penulis, instansi asal, kota penyusunan, dan tahun. Halaman pengesahan, jika perlu, halaman matau atau semboyan, jika perlu, halaman persembahan, jika perlu, prakata, daftar isi, daftar tabel, jika ada, daftar grafik, jika ada, daftar gambar, jika ada, abstrak, uraian singkat tentang isi laporan. Selanjutnya, kita beranjak ke bagian isi. Bagian isi ini terdiri atas bab 1, pendahuluan berisi tentang latar belakang, identitas masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab 2, kajian pustaka teori. Bab 3, metode atau eksperimen, alat dan bahan yang digunakan, prosedur eksperimen, data yang diperoleh. Bab 4, pembahasan. Bab kelima, penutup. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang ada di bagian isi. Selanjutnya, kita beranjak ke bagian akhir. Bagian akhir ini terdiri atas daftar pustaka, daftar lampiran, indeks, daftar istilah. Demikian tadi penyampaian terkait metode ilmiah dan laporan ilmiah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya, Ebet Sayang. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.